Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama mengingatkan kita bahwa pengorbanan Yesus membebaskan kita dari perhambaan dosa, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, dan membuka akses menuju keselamatan dan kehidupan abadi. Sementara Injil mengingatkan kembali kepada kita bagaimana orang-orang yang bertentangan dengan Yesus menghakimi Yesus bahwa ia kerasukan setan atau Beelzebul. Dan ini penghakiman dosa yang kekal yang dilakukan terhadap Yesus, dan mereka tidak akan mengalami kehidupan abadi. Dan dengan demikian Yesus juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa seringkali kita juga menghakimi Tuhan ketika ada kesulitan, tantangan, penderitaan yang kita alami di dalam diri dan hidup kita, di tengah keluarga kita masing-masing. Kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan tanpa kita sadari untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan itu terjadi jika ada kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dengan firman dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sekiranya selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada